Yang ketiga, kita orang yang selamat adalah orang yang bila mati dalam husnul khatimah. Maka orang yang mati dalam husnul khatimah orang yang dapat mengucap kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dapat mengucap la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tapi dalam umum masyarakat kami menghayati, memahami talqin laqinu mautaku la ilaha illallah itu ajarkan kepada orang yang mau mati kalimat la ilallah, diajar orang yang sedang sakarat. Bahkan bukan itu, di atas kubur pun masih ditalqin saja, sebab dia lebih mendengar daripada kita. Tetapi tidak ada jaminan orang yang mau meninggal sudah kelak nafas keluar masuk boleh membawa kalimat itu. Oleh sebab itu yang perlu ditalqin kita yang sehat, karena kita calon almarhum dan almarhumah. Nah, balik kepada meninggal dalam husnul khatimah, saya berpesan kepada para ikhwan dan mudah pesan saya. Pertama, kalau tidur nanti malam, selepas baca doa-doa yang diajar oleh guru kita, Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amutu dan seterusnya, maka tutup dengan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasul. Kenapa? Siapa tahu nanti malam roh kita dipegang terus oleh Allah, besok tidak bangun, maka surga adalah tempat kita. Jangan nanti selamat hidup itu. Besok mungkin naik mobil, kalau kami kata kereta, setelah baca yang diajarkan oleh Rasulullah, tutup la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasul. Kita tak tahu eksiden kita mati, surga tempat kita. Naik kapal terbang, baca, akhirnya kita tidak akan takut. Duduk di kapal terbang, biar berapa jam relaxnya untuk tidur, kita sudah sedia untuk mati itu. Bukan takut, karena janji Rasulullah itu tadi. Saya punya adik ini, Mustafa. Satu hari dia kejar saya ke Medan. Saya pergi Medan. Sudah itu dibawa saya ke Aceh. Dari Aceh balik ke Medan, terbang ke Jakarta. Bapak ini dia takut. Dia bukan di atas kereta, ini ada orangnya. Takut dia di atas kapal. Ya. Saya memang sudah biasa, saya bilang sama dia. Tiap bulan tidak pernah saya tidak naik pesawat, sebab di tempat kami jauh. Kalau dari Tawau di kota Kinabalu naik pesawat, dari Tawau ke Sandakan naik pesawat. Ya. Tetapi kuncinya jangan lupa baca la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu persiapan kita untuk mati husnul khatimah. Dan yang seterusnya, la ilaha illallah miftahul jannah. Tadi sudah saya sebut, kunci surga. Maka kita telah mengambil kunci kepada yang punya surga, yaitu daripada Allah melalui mursyid kita tadi. Maka berbahagialah karena kita sudah pegang kunci surga. Amin. Ya. Ini bukan hayalan, bukan cerita dongeng. Saya selalu bagi contoh, saya datang ke Jakarta bawa kunci dari Malaysia, nggak ada satupun yang boleh buka hotel. Tapi jumpai punya hotel bagi kunci, semua terbuka. Karena dia punya kunci. Jadi saya menganggap diri saya sebelum saya diterkin bukan kunci surga yang saya pegang. Karena la ilaha illallah yang saya ucap sehari-harian tak tahu dari mana, siapa yang ajar saya. Tapi yang kita ambil melalui talqin ini adalah benar-benar la ilaha illallah yang sangat sampai kepada Allah. Jadi itulah la ilaha illallah yang mampu menjadikan iman kita hebat, mampu menjadikan kita orang bertakwa, yang merasa dilihat perbuatan, yang merasa didengar ucapan, yang merasa ditetapkan punya, maka sentiasa menjaga hati. Maaf saja, kita pakai baju ganti-ganti. Kenapa? Malu kalau dilihat oleh orang badannya kain. Tapi pernahkah kita merenung bagaimana hati kita?
yang amat takab. Inna Allah ta'ala yansuru ila suwari gomar, innama yansuru ila qulub. Jadi murakabah itu sampai merasa dilihat itu, jika malu apabila ada penyakit di dalam hatinya, apabila ada cacat di dalam kalbunya, maka dia akan jaga sehingga kalbunya tidak putus-putusnya berhubung dengan Allah nurul qalbi. Jadi kuncinya tadi dan seterusnya benteng sudah kita katakan. Nah sekarang banyak-banyaklah bermuhasabah. Ya, pesan saya banyak-banyaklah bermuhasabah. Bacalah selalu tanbih. Jangan baca waktu menakib saja. Bacalah untian mutiara. Sebab saya tidak baca waktu menakib, tapi saya baca pelan-pelan. Hebatnya tanbih, mengikat kita menjadi orang yang bersaudara, menjadikan kita jauh daripada mengumpat, memfitnah dan mengkritik. Tapi orang kafir pun kita menghormati. Kan? Untian-untian, jangan benci ulama sesama. Saya sampaikan kepada hewan di sana, bergurulah kamu kepada siapa saja ulama. Tapi bila ulama itu tidak mengamalkan ilmunya, jangan salahkan, tapi tinggalkan. Apabila ulama itu bila mengajar dengan kamu masih mencaci, mencela, mengkafirkan, mentapis orang lain, tinggalkan, jangan salahkan. Pisahkan diri dari kamu, jangan benci. Jangan salahkan ajaran orang lain. Bukan kita saja yang benar, orang lain pun benar juga. Di mana orang bergaduh? Kalau Malaysia berkelahi di mana? Dalam perjalanan. Ya, orang berkelahi dalam perjalanan. Oh kamu salah, aku betul. Oh kamu sesat, kamu bidah. Itu dalam perjalanan. Tapi apabila orang itu sampai ke destinasi yang dituju, tidak ada yang bergaduh lagi, diam di sana. Contoh, saya datang ke Jakarta. Saya boleh dari Kota Kinabalu direct langsung Soekarno-Hatta. Boleh juga saya dari Kuching direct Soekarno-Hatta. Boleh juga daripada Kuala Lumpur direct Soekarno. Mentang-mentang saya dari Kota Kinabalu, oh salah kamu yang dari Kuala Lumpur itu. Oh salah kamu yang dari Kuching. Padahal sama-sama benar. Bila sampai di Jakarta, tidak ada yang menyalahkan kawan. Sebab sudah sampai. Boleh pahamnya itu. Jangan cari salah murid orang lain. Jangan berdebat. Ya. Kita sama-sama menuju Allah. Berpeganglah kepada mursyid kita. Nah, menyayangi orang yang membenci kepada kamu. Ini hebat. Saya punya orang tua, orang sini tahu. Tun Datuk Seri Panglima Dr. Haji Sakaran bin Dande. Itu tahu semuanya. Wakil Terkin Nabah dari Sabah. Beliau bekas seorang gubernur. Beliau mantan Raja Sabah. Beliau juga mantan Menteri Koperasi dan Tanah Malaysia. Beliau juga mantan Menteri Olahraga. Beliau selama saya duduk dengan beliau tak pernah saya dengar sekalipun keluar dari ucapannya menghina orang lain, menceritakan hiburan orang. Sejak 2003 sampai meninggal waktu COVID itu tak pernah. Satu hari terjadilah satu masalah besar di Kota Kinabalu. Sebab beliau itu presiden Pertubuhan Islam seluruh Sabah yang menjadikan agama Islam di Sabah dari 35% kepada 58% hari ini.